Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan makalah dengan judul Prinsip dan Asas Bimbingan dan Konseling Islam. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian bimbingan konseling Islam. Menurut An-Nur Rahim Faqih, istilah bimbingan Islam diartikan sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hakikat bimbingan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah dengan cara memperdayakan iman, akal dan kemauan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan Islam adalah layanan bimbingan dalam membantu individu yang terarah, sistematis dan kontinu dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis sehingga tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu asas-asas konseling Islam. Tohari Musnamar berpendapat bahwa landasan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan konseling Islam adalah nilai-nilai yang digali dari sumber ajaran Islam. Maka maksud-maksud ilahi yang termaksud dalam Al-Quran dan hadis merupakan jawaban pasti terhadap seluruh permasalahan kehidupan manusia. Asas dimaksudkan sebagai kaidah, ketentuan diterapkan serta dijadikan landasan dan pedoman penyelenggaraan asas konseling Islam itu ada 17. Yang pertama, asas kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bimbingan Islam tujuan akhirnya adalah membantu klien atau konseli mencapai kebahagiaan hidup yang senantiasa didambakan oleh setiap muslim. Asas yang kedua, yaitu asas fitrah. Bimbingan dan konseling Islam merupakan bantuan kepada klien yang mengenal, memahami, dan menghayati fitrahnya, sehingga segala gerak dan tingkah laku serta tindakannya berjalan dengan fitrah. Manusia menurut Islam dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu berbagai kemampuan, potensi bawaan, dan kecenderungan sebagai muslim atau beragama Islam. Yang ketiga, asas ilahi ta'ala. Bimbingan dan konseling Islam ini diselenggarakan semata-mata karena Allah. Konsekuensi dari asas ini berarti pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih, sementara yang dibimbing pun menerima dan meminta bimbingan atau konseling pun dengan ikhlas dan rela pula, karena semua pihak merasa bahwa semua yang dilakukan adalah karena dan untuk pengabdiannya kepada Allah semata, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai makhluk Allah yang harus senantiasa mengabdi padanya. Kemudian yang keempat, asas bimbingan seumur hidup. Manusia hidup betapapun tidak akan ada yang sempurna dan selalu bahagia dalam kehidupannya. Mungkin saja manusia akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling Islami diperlukan selama hayat masih dikandung badan. Yang kelima, asas kesatuan jasmani rohaniah. Bimbingan dan konseling Islami memandang manusia sebagai makhluk jasmaniah dan rohaniah, tidak memandang sebagai makhluk jasmaniah semata. Untuk itu, bimbingan dan konseling Islami membantu individu untuk hidup seimbang jasmaniah dan rohani. Yang keenam, asas keseimbangan rohaniah. Allah telah memuliakan manusia dengan kelebihan atau keutamaan yang tidak diberikan kepada makhluk lain selain manusia. Yang ketujuh, asas kemajuan individu. Bimbingan dan konseling Islam melihat kepada citra manusia menurut Islam. Seseorang melihat eksistensi tersendiri. Asas yang kedelapan, asas sosialitas manusia. Manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini diakui dan diperhatikan dalam bimbingan dan konseling Islam. Dalam bimbingan dan konseling Islam, sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu. Hak individu juga diakui dalam batas tanggung jawab sosial. Yang kesembilan, asas kekhalifahan manusia. Manusia menurut Islam diberi kedudukan yang tinggi sekaligus tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai pengelola alam semesta.
Yang ke-10, asas keselarasan dan keadilan Islam. Dengan kata lain, Islam menghendaki manusia berlaku adil terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain, dan hak alam semesta. Ke-11, asas pembinaan akhlakul karimah. Bimbingan dan konseling Islam membantu klien atau yang dibimbing memelihara, mengembangkan sifat-sifat yang baik sejalan dengan tugas dan fungsi Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, asas kasih sayang. Setiap manusia memerlukan cinta kasih dan rasa sayang dari orang lain. Rasa kasih sayang ini dapat mengalahkan dan mendudukkan banyak hal. Bimbingan dan konseling Islam ini dilakukan dengan berlandaskan kasih sayang. Sebab hanya dengan kasih sayanglah bimbingan dan konseling akan berhasil. 13. Asas saling menghargai dan menghormati. Bimbingan dan konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah. Artinya, antara pembimbing dengan yang dibimbing terjadi dialog yang baik, satu sama lain tidak mendiktekan, tidak ada rasa tertekan dan terbuka dalam berpendapat. Yang ke-14, asas musyawarah. Bimbingan dan konseling Islam dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang tersebut, baik keahlian dalam metodologi maupun keahlian dalam teknik-teknik bimbingan dan konseling. Asas yang ke-15, asas keahlian. Bimbingan dan konseling Islam dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan keahlian di bidang tersebut, baik keahlian dalam metodologi, teknik bimbingan dan konseling, maupun di bidang yang menjadi masalah atau objek garapan atau materi bimbingan dan konseling. Ke-16, asas profesional atau keahlian. Karena konseling Islam merupakan bidang pekerjaan dalam lingkup masalah keagamaan, maka Islam menuntut keahlian yang harus dimiliki oleh setiap konselor agar pelaksanaannya tidak akan mengalami kegagalan. Keahlian dalam hal ini terutama berkenan dengan pemahaman permasalahan empirik, permasalahan psikis konseli yang harus dipahami secara rasional ilmiah. Yang terakhir, ke-17, asas kerahasiaan. Proses konseling harus menyentuh self atau jati diri dari klien atau konseli yang bersangkutan, dan yang paling mengetahui keadaannya adalah dirinya sendiri. Sedangkan problem psikisnya kerap kali dipandang sebagai suatu hal yang harus dirahasiakan, sementara ia tidak dapat menyelesaikannya, sehingga ia memerlukan bantuan orang yang lebih mampu dalam hal ini. Ia menghadapi dua problem, yaitu problem sebelum proses konseling dan problem yang berkenaan dengan penyelesaiannya. Pandangan konseli yang menganggap bahwa problem ini merupakan aib dapat menjadi penghambat kemanfaatan layanan konseling jika kerahasiaannya tidak dirahasiakan. Itulah Dewa Ketut Soekardi menekankan bahwa konseling itu harus diselenggarakan dalam keadaan pribadi dan hasilnya dirahasiakan. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Saudari Dedek. Pada Saudari Dedek dipersilahkan. C. Prinsip dasar bimbingan konseling Islam. 1. Manusia ada di dunia ini bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakannya, yaitu Allah. 2. Manusia adalah hamba Allah yang harus selalu beribadah kepada Allah sepanjang hayat. 3. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia melaksanakan amanah dalam keahlian masing-masing sesuai ketentuannya. 4. Manusia sejak lahir dilengkapi dengan fitrah berupa iman. Iman sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. 5. Iman perlu dirawat agar tumbuh subur dan kukuh, yaitu dengan selalu memahami dan menetaati aturan Allah. 6. Islam mengakui bahwa pada diri manusia ada sejumlah dorongan yang perlu dipenuhi, tetapi dalam pemenuhannya diatur sesuai tuntutan Allah. 7. Dalam bimbingan klien seharusnya diarahkan agar klien secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri, karena rujukan utama dalam membimbing adalah ajaran agama. 8. Islam mengajarkan agar umatnya saling menasehati dan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa.
Prinsip yang berhubungan dengan konselor. 1. Konselor dipilih atas dasar kualifikasi keimanan, ketakwaan, pengetahuan tentang konseling dan syariat Islam, keterampilan dan pendidikannya. 2. Ada peluang bagi konselor untuk membantu individu mengembangkan dan kembali kepada fitrahnya. 3. Ada tuntutan Allah agar pembimbing mampu menjadi teladan yang baik bagi klien yang dibimbingnya. 4. Ada keterbatasan pada diri konselor untuk mengetahui hal-hal yang gaib. 5. Konselor harus menghormati dan memelihara informasi berkenaan dengan rahasia mengenai klien yang dibimbingnya. Prinsip yang berhubungan dengan konseli yang dibimbing. 1. Dalam membimbing individu atau sekelompok individu, perlu dimantapkan kembali hakikat la ilaha illallah dan konsekuensi ucapan asyhadu alla ilaha illallah. 2. Kehidupan individu secara pribadi maupun keseluruhan pasti berakhir dalam waktu yang tidak diketahui. 3. Akal dan hati manusia adalah potensi penting dalam kehidupan yang sehat bagi individu. 4. Ada tujuan penciptaan manusia, yaitu sebagai khalifah Allah dan sekaligus beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, dalam membimbing individu perlu diingatkan bahwa ia harus melaksanakan amanah sesuai tuntutan Allah dan hanya beribadah kepada Allah sepanjang hayatnya. Prinsip yang berhubungan dengan layanan konseling. Yang pertama, ada perbedaan kewajiban dan tanggung jawab individu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran perbedaan kemampuan dan usia. Oleh sebab itu, dalam membimbing individu perlu memilih kata-kata yang tepat, seperti harus, sepatutnya, sebaiknya, tidak, kalau bisa dihindari, atau tidak boleh. Yang kedua, ada hal-hal yang diciptakan Allah secara langsung, tetapi ada pula yang melalui sebab-sebab tertentu. Kewajiban manusia adalah berikhtiar sekuat tenaga, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada hikmah di balik ibadah dan syariah yang ditetapkan Allah kepada manusia. Kewajiban manusia adalah menerima dengan ikhlas apa yang ditetapkan Allah dan melaksanakan sesuai tuntunannya. Keempat, musibah yang menimpa individu tidak selalu dimaknai sebagai hukuman, tetapi mungkin saja peringatan atau ujian dari Allah untuk meningkatkan ketakwaan seseorang. Yang kelima, untuk menunjang keimanan dan ketaatan manusia kepada Allah, Allah telah membekali manusia dengan potensi berupa alat-alat indera, hati, pikiran, perasaan, dan diutusnya para rasul dengan membawa kitab suci. Keenam, jika ada individu yang mengingkari Allah, sebenarnya pengingkar itu bersifat sementara, dan pada saat tertentu, lazimnya dalam keadaan sempit, mereka akan kembali kepada fitrah atau akidah yang benar. Ketujuh, fitrah manusia tidak berkembang karena manusia tidak merawat dan menyebutkannya dengan beribadah sesuai tuntunan Allah. Kedelapan, ada kewajiban bagi individu dan keluarganya untuk membimbing setiap anggota keluarganya agar setiap diri anggota keluarga mudah menerima petunjuk Allah. 9. Hal yang pertama yang harus ditanamkan pada anak adalah keimanan yang benar, yaitu akidah pasti. 10. Konselor hendaknya tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya dengan melihat orang tuanya, sebab sekalipun anak dari orang musyrik, mereka juga dikarunia fitrah atau beriman dan berbuat baik. Prinsip bimbingan konseling Islam ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, prinsip dasar bimbingan konseling Islam. Yang kedua, prinsip yang berhubungan dengan konselor. Ketiga, prinsip yang berhubungan dengan konseling yang dibimbing. 4. Prinsip yang berhubungan dengan layanan konseling. Dalam prinsip-prinsip ini membahas mengenai kesalahan yang dibuat manusia, hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah, dan hubungan manusia dengan manusia atau hablum minannas, yang mana semuanya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sepertinya teman-teman semua sudah mengantuk. Tapi tenang saja, kami juga mengantuk teman-teman. Jadi presentasinya kami sudahi sampai di sini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.